Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita berpikir, bagaimana rasanya hidup di tengah kekuasaan tapi memilih kebenaran? Pernahkah kita merasakan bahwa saat dunia meninggalkan kita, justru Allah sedang mendekap kita? Hari ini, izinkan saya membawamu ke dalam kisah yang sangat menyentuh. Kisah wanita luar biasa yang memilih iman di atas kemewahan dunia. Is bukan sekadar istri raja, ia adalah penghuni surga tertinggi. Duduk yang tenang, siapkan hati. Inilah kisah tentang Asiyah, istri Fir'aun, wanita yang lebih memilih Allah, meski harus kehilangan segalanya. Namaku Asiyah, seorang ratu. Seorang istri dari lelaki yang mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun. Semua orang memujanya, menyembahnya, takut padanya. Tapi aku justru merasa sangat kosong. Setiap hari aku berjalan di lorong-lorong istana yang megah. Pilar-pilar emas berdiri tegak. Tirai-tirai mahal menjuntai di setiap sudut, budak melayani setiap kebutuhanku. Tapi di balik semua itu, hatiku seperti mati. Apalah artinya menjadi ratu bila hidup ini dipenuhi ketakutan? Ketakutan akan kemurkaan suamiku sendiri. Ketakutan akan siapapun yang berani melawan kekuasaan tirani. Fir'aun bukan sekadar penguasa. Ia kejam. Ia haus kuasa. Setiap yang menentangnya akan dihukum tanpa ampun. Terkadang aku bertanya dalam hati, benarkah dia Tuhan? Tapi pertanyaan itu hanya bisa kupendam dalam diam. Karena mempertanyakan berarti mati. Hingga suatu hari, sebuah keajaiban datang. Aku sedang berdiri di balkon istana, menatap sungai Nil yang mengalir tenang. Tiba-tiba aku melihat sesuatu. Sebuah peti, kecil, ringan, hanyut terbawa arus. Aku meminta pelayan membawanya padaku. Dan saat peti itu dibuka, subhanallah, seorang bayi laki-laki. Wajahnya bercahaya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang Allah tanamkan di dalam hatiku saat melihatnya. Fir'aun datang menatap bayi itu dengan curiga. Dia memerintahkan agar bayi itu dibunuh. Bisa jadi ini dari kaum Bani Israel, katanya. Tapi aku tak bisa diam. Dengan suara bergetar aku berkata, jangan bunuh dia. Mungkin dia bermanfaat bagi kita, atau kita angkat sebagai anak. Entah kenapa, aku merasa harus melindunginya. Bayi ini bukan anak kandungku, tapi aku mencintainya seperti darah dagingku sendiri. Firaun akhirnya mengizinkan, dan sejak saat itu, aku menjadi ibu angkat dari bayi pilihan Allah, Musa. Hari-hariku berubah. Tangisnya, senyumnya, pelukannya, membuat hatiku yang hampa terasa hidup kembali. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, penuh kasih, dan begitu jujur. Bersamanya, aku merasa lebih dekat dengan sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya. Keimanan. Tapi aku tahu, cinta ini akan diuji. Sebab Musa bukan anak biasa, cinta ibu untuk nabi pilihan. Hari demi hari berlalu. Musa kecil tumbuh dalam dekapan kasih sayangku. Di dalam istana yang justru membenci kaumnya, setiap langkahnya, tawanya, dan tutur katanya membuatku yakin anak ini istimewa. Dan dalam diam, aku mencintainya bukan sekadar karena naluri keibuan, tapi karena hatiku merasakan ketenangan iman setiap kali berada di dekatnya. Aku sering memandang wajahnya ketika ia tidur. Dan diam-diam air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena aku takut. Takut pada masa depan yang belum terjadi. Takut jika suatu hari Fir'aun tahu siapa dia sebenarnya. Tapi untuk saat itu, aku hanya ingin merasakan nikmatnya menjadi ibu dari anak yang disayangi langit. Fir'aun tak pernah benar-benar menyukai Musa. Ia mencurigai anak itu sejak awal. Tapi karena aku ratu yang selama ini, ia hormati di depan publik, memintanya untuk membiarkan Musa hidup. Ia mengalah. Walau dalam hatinya aku tahu, ia menunggu waktu. Tahun berganti. Musa tumbuh menjadi pemuda gagah, bijaksana, dan berani. Ia tidak seperti anak-anak Mesir lainnya. Ia menyayangi kaum tertindas. Ia membela budak, dan ia tak segan mengkritik ketidakadilan, meski hidup di tengah kekuasaan tirani. Suatu hari istana gempar, Musa dikabarkan terlibat perkelahian dan secara tak sengaja membunuh seorang Mesir. Aku tahu ini bukan karena ia jahat, tapi karena ia tidak tahan melihat penindasan. Firaun murka, dan Musa melarikan diri dari Mesir. Hari itu aku menangis dalam diam. Istana terasa kosong. Aku kehilangan anak yang paling aku cintai. Tapi lebih dari itu, aku kehilangan cahaya yang selama ini menuntunku. Bertahun-tahun berlalu. Firaun makin kejam, makin banyak darah tumpah. Tangisan rakyat sudah jadi musik latar istana.
Tapi aku tetap menyimpan sesuatu dalam hatiku. Sebuah doa, agar suatu hari Musa kembali, bukan sebagai anakku, tapi sebagai penyelamat kebenaran. Dan saat doa itu benar-benar terjadi, aku berdiri kaku di balkon istana. Melihat sosok yang dulu ku gendong dalam pelukan, kini berdiri di hadapan Firaun, dengan tongkat, dengan keyakinan, dan dengan wahyu dari Tuhan. Musa, bisikku dalam hati, ya Allah, Engkau kabulkan doaku. Tapi di saat yang sama, ku tahu cintaku pada Musa akan diuji. Karena anak yang dulu ku peluk, kini berdiri di barisan yang berseberangan dengan suamiku. Dan aku akan memilih untuk berdiri bersama kebenaran. Anakku kini seorang nabi. Hari itu, aku duduk di salah satu ruang rahasia di dalam istana. Langit Mesir begitu cerah, tapi hatiku penuh awan. Di kejauhan suara sorak-sorai terdengar, Musa kembali. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai utusan Tuhan. Tanganku bergetar saat mendengarnya berkata di depan Firaun, "Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan seluruh alam." Suaranya, anak yang pernah ku peluk, ku suapi, ku bacakan kisah sebelum tidur. Tapi kini, ia berdiri menantang kekuasaan Firaun, mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah yang esa. Firaun marah, wajahnya memerah, matanya menajam. Bagaimana mungkin seorang anak istana kini menentangnya? Ia menganggap Musa pemberontak, bahkan ancaman bagi kerajaannya. Tapi aku menangis diam-diam. Bukan karena takut, tapi karena keyakinanku tumbuh. Kata-kata Musa mengguncang hatiku. Ayat-ayatnya menembus relung jiwa. Setiap ia berkata, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, aku merasa seperti sedang pulang ke fitrah. Sejak saat itu, aku mulai menyendiri lebih sering. Merenung, berdoa dalam gelap, menyebut nama Allah yang tak pernah Firaun izinkan disebut. Malam-malamku menjadi saat terindah. Saat seluruh istana tidur, aku menengadahkan tangan, dan air mataku jatuh di sajadah rahasia. Sajadah yang kusembunyikan di balik rak buku. Ya Rabbku, jika engkau benar-benar Tuhan yang Musa sebut, tunjukkan padaku cahayamu. Dan Allah menjawab, lewat ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Lewat mimpi-mimpi yang begitu jelas. Lewat hati yang perlahan tak takut lagi. Aku jatuh cinta kepada Allah. Dan sejak itu, aku bukan lagi hanya istri Firaun. Aku adalah hamba Allah yang hidup di tengah kezaliman. Namun iman tak selamanya bisa disembunyikan. Firaun mulai curiga. Ia memata-mataiku. Ia mencurigai pelayanku. Ia bahkan mulai menyindirku saat makan malam. Dan akhirnya, pada suatu malam di ruang pertemuan kerajaan, ia berkata, "Kau terlalu banyak termenung akhir-akhir ini, Asia. Kau percaya pada Musa?" Aku diam, tapi senyumku menjawab semuanya. Firaun bangkit dari kursinya, piring-piring berjatuhan. Dan malam itu, neraka bagiku dimulai. Penyiksaan di balik dinding istana. Malam itu, langit Mesir mendung, seperti pertanda bahwa sesuatu akan pecah. Dan benar, langkah kaki prajurit Firaun menggema di lorong-lorong istana. Pintu kamarku dibuka paksa. "Aku sudah tahu kemana arah hatimu, Asia," ucap Firaun dengan tatapan menusuk. Aku berdiri tenang meski tangan dan kaki mulai gemetar. Karena malam itu, keyakinanku tak lagi bisa kusembunyikan. Ya, aku percaya pada Tuhannya Musa. Aku telah beriman. Dan aku tak takut padamu. Kata-kata itu meluncur dari mulutku, bukan karena aku berani, tapi karena aku sudah selesai dengan dunia. Firaun mengamuk. Ia tak terima seorang wanita yang selama ini disebut ratunya, justru berbalik menentangnya. Dan dari sanalah penderitaan fisik dimulai. Aku diikat. Tangan dan kaki dibentangkan ke empat arah, di halaman istana. Di bawah terik matahari padang pasir, tubuhku diguyur air lalu dijemur. Cambuk mencabik punggungku. Batu-batu dilemparkan ke tubuhku. Dan Firaun menonton semuanya sambil tertawa. Tapi sungguh, Kak, saat rasa sakit itu menerpa, hati ini justru semakin hidup. Di antara cambukan dan teriakan para algojo, aku justru merasakan kedamaian yang tak pernah kudapatkan di istana emas. Air mataku mengalir bukan karena sakit, tapi karena aku merasa sedekat-dekatnya dengan Allah. Aku pun menengadahkan tangan ke langit yang panas dan berdoa dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga, di sisimu. Selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya. Qusat Tahrim 11, doa itu adalah nyawaku. Satu-satunya yang kupunya saat dunia mencabikku dari segala arah. Tapi justru,
Doa itu adalah jembatan yang mengantarkanku ke rumah abadi. Di tengah panas, darah, dan luka, tiba-tiba mataku menangkap sesuatu yang tak kasat mata bagi manusia lainnya. Aku melihat rumah bercahaya di atas awan, penuh kedamaian, penuh cinta. Dan aku tahu, itulah rumah di surga yang Allah janjikan padaku. Wajahku tersenyum, tubuhku bergetar bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Aku akan segera pulang. Istana surga untuk wanita perkasa. Tubuhku mulai melemah. Punggungku hangus oleh matahari padang pasir. Darahku mengering bercampur debu. Tulangku remuk oleh cambuk dan batu. Tapi entah mengapa, di saat tubuh ini tersiksa, jiwa ini justru menguat. Aku tak lagi mendengar ejekan para algojo. Aku tak lagi peduli dengan teriakan Firaun. Yang kurasakan hanya satu hal. Allah dekat sekali denganku. Mataku menatap langit dan saat itu, Allah perlihatkan janjinya. Sebuah istana, indah tak terlukiskan, bersinar dengan cahaya yang bukan berasal dari matahari, tapi dari rahmatnya. Di dalamnya ada ketenangan, ada cinta, ada kedamaian yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh manusia. Aku tersenyum, dan di antara suara cambuk yang terus menampar tubuhku, aku berbisik lemah. Rabbiku, ambillah nyawaku dalam keadaan ini, dalam keadaan iman dan penuh cinta padamu. Dan saat itu, Allah mencabut nyawaku. Bukan dengan pedang, bukan dengan cambuk, tapi dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Tubuhku terkulai, mataku tertutup, tapi wajahku tersenyum. Seolah aku tak mati karena disiksa, tapi wafat dalam pelukan cinta Allah. Firaun terdiam. Ia kira ia menang, tapi ia tak tahu bahwa di saat itu, Allah telah mengangkat derajatku tinggi-tinggi. Asia. Namaku disebut dalam Al-Quran, namaku diabadikan oleh Tuhan semesta alam. Bukan karena aku ratu, bukan karena aku istri Firaun, tapi karena aku memilih iman di atas dunia. Rasulullah bersabda, cukuplah bagimu 4 wanita terbaik, Maryam, Khadijah, Fatimah, dan Asia, istri Firaun, H.R. Bukharian Muslim. Wahai para wanita, bukan pakaian mahal, harta, atau status yang membuatmu mulia, tapi keteguhan iman di saat dunia menyakitimu. Jika kamu merasa tak punya apa-apa, ingatlah Asia, wanita biasa, yang dimuliakan Allah menjadi penghuni surga tertinggi. Jika kau pernah merasa sendiri karena memilih jalan kebenaran, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Asia pernah berdiri sendirian juga, dan Allah bersamanya. Sahabat semua, kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, ini adalah cermin untuk kita hari ini. Bahwa dalam hidup, akan selalu ada pilihan antara kebenaran dan kenyamanan. Dan Asia telah mengajarkan kita bahwa memilih Allah tak pernah rugi, bahkan jika dunia menganggap kita kalah. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk hati kita, agar tetap teguh, tetap yakin, dan tetap bertahan, meski sendiri, selama Allah bersama. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah inspiratif berikutnya. Dan, tuliskan di kolom komentar. Aku ingin menjadi wanita sekuat Asia. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.